Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber, subscribe. Yang mudah-mudahan saya dan sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini saya sudah berada di tengah-tengah jalan. Tengah-tengah jalan. Aduh, lagi sedeng, saya pakai dasi mau sekolah lagi. Aduh, anak-anak baik, skala kaku wis. Yang pasti saya ucapkan jazakumullah hasanah jaza kepada sahabat-sahabat subscriber, shockbacker bisa apa belah. Nah, terima kasih, syukron kasiron, jazakumullah hasanah jaza. Kamu wis mencet abang-abangnya kacet baru pencet. Nah, matur suwun. Mudah-mudahan saya dan sahabat selalu sehat-sehat selalu lah. Jadi sing penting waras, bergas, sugi beras, barangnya akas, sering keramas, tuntas sebenge. Ah wes. Aduh, ngecaprak bae nganggo dasi. Gimana? How are you? Waduh, how are you? I'm fine. Karena I'm my channel Ujang Bustomi. I'm apa gitu dasi? I'm pakai dasi kayak suara kayak wong Belanda. Harus ngecaprak. Saya malam hari ini sudah berada di depan rumahnya salah satu praktisi, sahabat. Praktisi itu paranormal. Dan beliau itu adalah sebagai paranormal praktisi tapi plus advokat. Advokat itu adalah pengacara hukum. SHMH wis apa bela, SS wis S lilin wis pengerti wis. Ngobrol-ngobrol ya. Jadi nanti akan bincang-bincang kenapa sih pengacara itu kan kebanyakan bicara tentang hukum pidana, perdata, usaha apa. Tapi ini menarik sekali, beliau adalah seorang praktisi. Jadi tidak hanya hukum pidana dan hukum perdata saja, hukum alam gaib wis apa wis. Hukum persantetan wis komplit wis. Pengacara jadi pengacara ini bakal hakim macam-macam disantet bela. Nah, Pak Hakim udah gede gini, praktisi gini macam-macam. Harus kalah kaku. Soal sahabat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Sholawat istighfar sahabat, wis perbaiki sholat, wis caprak pribadi hoayu nganggo dasi kayak pengen sekolah SD. Aduh, skala kaku. Mungkin masa kecil kurang bahagia, jadi ngadepi pengacara harus pakai dasi. Biar kayak advokat. Ayo ikutin saya sahabat. Caprak balah. Assalamualaikum. Kan? Satu. Ada Pak Muhammad. Kebetulan masih ada. Oh, ada. Ini saya sudah berada di depannya. Waduh, advokat Qorib SH. Waduh, Magelung Sakti. Jadi wis Magelung Sakti mana? Ini LKBH Bibit advokat. Wah, sekretariat. Yes, saya pengacaranya kan. Oh ayo, I'm pengacara. Hotman Paris lewat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sudah ketemu dengan bapak pengacaranya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya manggil Bung apa nih? Bung saja. Bebas Ustaz. Oh, saya sudah
di dalam rumahnya Bapak pengacara plus praktisi. Jadi Bapak hakim kang beli bener nih pengacara disantet dia ngomongnya kan ya. Ngomong. Aduh. Mana Bung? Bung duduk Bung. Jadi saya duduknya di sini Bung. Saya karena saya pakai dasi saya duduknya di sini. Mana? Ini kok Gimana pengacara Jakarta lewat nih kita ke? Nah, gimana? Oh ayo. Gimana Bung? bentar ini Pak Ustadz nggak salah. Kagak sekali. Keren lah, karena saya menemui advokat, jadi saya nganggo dasi Bung. Subhanallah. Gimana Bung? Sehat Bung? Alhamdulillah sehat, Ustaz. Keluarga sehat semua Bung? Alhamdulillah sehat semua. Istri semua sehat? Kebetulan baru datang secara. Gini Bung, saya datang ke sini silaturahmi yang pertama, yang kedua mau bincang-bincang Bung dengan sampean Bung. Ini menarik sekali karena sampean adalah seorang pengacara, advokat sekaligus spiritual Bung. Dan beliau juga adalah ketua spiritual di Cirebon sahabat. Wah luar biasa, mari kita bincang-bincang dengan beliau. Terus ketua dukun, ketua advokat komplit lah pokoknya. Gimana Bung? Sudah lama Bung terjun di dunia praktisi Bung. Sejak tahun berapa Bung? Saya terjun di dunia praktisi advokat itu dari tahun 2012. Hanya saya aktif di Lembaga Bantuan Hukum dari tahun 2002 semenjak mahasiswa Ustaz. Gitu. Jadi saya bingung ini maksudnya gimana ini mau ngobrol masalah praktisi. Jadi gini, spiritual atau maksudnya? Saya mau ngobrol-ngobrol tentang praktisi dulu Bung. Nah, Nah, saya tertarik. Kenapa sih, Bung? Kan sampean itu adalah orang sarjana hukum, advokat, SH, MH, SSSS lah. Kok kenapa tertarik dengan dunia praktisi spiritual? Itu awal mula perjalanan spiritualnya berapa tahun, Bung? waduh, sepertinya kita harus ngobrolnya di sana saja. Ini kebetulan rumah atau gimana mau? Oh, begitu. Ya, Ngobrolnya di sana. khusus untuk tempat spiritual saya di sebelah sana. jadi gitu. Kalau ini rumah ini khusus untuk pribadi, saya menerima tamu-tamu yang ingin bertemu saya secara pribadi di luar persoalan spiritual. Nah. Kalau persoalan spiritual ada di ruang Oke. sebelah. Nah, saya mau ngobrol tentang praktisi hukum dulu, Bung. Ya, Gini. ya. Nah, ada nggak pengalaman-pengalaman menarik ketika sidang itu tentang hal-hal gaib, Bung? Ada, ya kalau menghadapi kasus-kasus yang besar, yang perlawanannya itu berat, menghadapi pengusaha atau perusahaan-perusahaan besar, ya tentunya ya pasti menurut saya bukan saya aja, Ustaz. Semua orang, semua yang berprofesi sebagai kawan-kawan saya yang sebagai pengacara juga mungkin bisa saja mengalami hal yang sama seperti saya. Ketika di rumah ada kejadian-kejadian yang aneh setelah saya sidang atau setelah saya melakukan advokasi di lapangan, nyampe rumah itu ada aja hal-hal yang aneh. Oh, pernah ketika melakukan pendampingan sidang itu ada serangan-serangan gaib, ada, Bung? Ada, pernah. Saya Berapa kali itu, Bung? saya sekitar tiga kalian. Oh, 3 kali. Cuma sempat sakit. Itu 3 melalui hari media berturut-turut. jin atau gimana, Bung? Yang saya temukan sih medianya ada binatang gitu loh. Kok 3 hari berturut-turut, setiap hari kok ada tikus, bangkai tikus yang sudah sangat ini sekali, yang sudah bau sekali. Ketika Kok 3 hari berturut-turut gitu di depan rumah. Nah, di ruangan sidangnya gimana? Apa yang ditemukan? Kalau di Apa tiba-tiba pingsan atau gimana, serangan bisikan? tidak. Kalau di ruangan sidang saya tidak menemukan, hanya kok kadang-kadang saya menghadapi pihak lawan atau apa itu kadang-kadang grogi, kadang-kadang bertemu itu kadang-kadang saya ada ketakutan tersendiri gitu loh. Setelah saya menemukan di rumah kejadian-kejadian seperti itu. Oh, begitu. Tapi lambat laun ya karena ada doa orang tua, doa saudara, ya alhamdulillah akhirnya berjalan dengan baik. Nah, itu sahabat seputar cerita-cerita tentang ketika beliau itu menghadapi sidang. Wah, saya ini sudah keren sekali. Horas, orang Medan Horas. Terus kalahkan. Bung, boleh kita cerita-cerita tentang spiritual di tempat prakteknya ya? Ya kalau spiritual jangan di sini Ustaz, mohon izin nih Ustaz. Itu sahabat, beliau juga punya tempat kantor perdukunannya punya. Aduh, sekarang Aduh aku. Ustaz, Ayo, ampun. silakan Bung. Mari Bung. Iya. Mari, Bung. Aduh, Ustaz Dujang ini sohib saya dan guru saya juga di pada hal ini. Ini mau diajak di tempat ritualnya beliau sahabat. Ini beliau jarang-jarang ini seorang advokat tapi mencintai spiritual. Nah, ini sebelah. Ini ada tempat khusus ritual. Oh, tempat khusus Ya, ritual, Bung. tempat khusus untuk ritual saya di sini. Nah, saya akan diajak ke tempat khusus ritualnya. Ayo Bung, depan Bung.
Tempat saya untuk Tempat ritual ya, Bung? ya, saya kalau jumeneng, kalau saya menyendiri di sini Ustaz. Tempatnya. Ini menarik sekali. Ini siapa nih, Bung? Ini beliau ini siapa? Ini cantik sekali Ustaz. Ini Saya siapa? saya mengagumi orang-orang cantik Enggak, kebetulan Ustaz. ini siapa, Bung? Ya, banyak yang beranggapan ini lukisan atau foto Nyi Roro Kidul. Ada juga yang beranggapan ini Bunda Ratu Kanjeng Dewi Lancar. Banyak persepsi. Kalau yang ini, Bung? Ya, siapa, ini Bung? juga sama. Ini katanya beliau Bunda Ratu Laut Kidul. Nah, menarik sekali. Ini apa ini, Bung? Nah, sahabat ini ada keris apa ini, Bung? Itu kebetulan peninggalan orang tua Ustaz yang masih ada. Ini juga peninggalan orang tua yang dirawat. Ini apa ini, Bung? Boleh dipegang tongkatnya, Bung? Ya, ini Sahabat kebetulan. itu bisa dilihat, sahabat ini ada. Ini kebetulan peninggalan orang tua aja, bukan apa-apa, bukan keramat, bukan apa gitu. Kayu apa ini, Bung? Wah, wallah alam saya tidak tahu Ustaz. Orang tua dulu. Kalau hio-hio gini biar wangi atau gimana, Bung? Ya, ini saya kalau ritual khusus pakai hio-hio ini biar lebih khusus saja, biar wangi dan sebagainya. Nah, saya mau tanya, Bung, ada Ya. ada pengalaman apa dengan sosok beliau, Bung? Pernah ketemu atau gimana? Pernah komunikasi atau gimana? Bung? Aduh, Pengalaman. saya nggak enak ini live soalnya. Gak apa-apa, Bung. Ceritakan saja. Ya, kalau saya dengan perjalanan spiritual kemana-mana, dan mungkin saya juga mengagumi cerita-cerita sejarah. Pernah Ya, kontak komunikasi dengan beliau, Bung? Ya, secara spiritual ya yang saya rasakan saya mengenal komunikasi. Oh, komunikasi. Ya. Pernah bicara apa, Bung? Beliau. Komunikasi dengan beliau, dan ya sering kadang-kadang ketika saya sedikit menghadapi ada bahaya atau konflik, beliau sering ngasih petunjuk untuk begini supaya terhindar dari. Oh, itu hadir dalam mimpi atau wujud atau dipanggil dulu, Bung? Atau bisikan atau gimana, Bung? Aduh, ya kalau malam Jumat Kliwon dengan Selasa Kliwon saya mempersembahkan waktu saya untuk komunikasi ritual dengan beliau. Oh, sama beliau. Iya. Nah, sahabat, ini juga kan keliling di tempat-tempat Nusantara ya, Ya, Bung, ya? saya. Jadi beliau juga kan punya sumurnya berapa, Bung? Sumur ada 4 di sini, sumur Papat Jati Adem namanya. Oh, sumur. Sumur Papat Jati Adem. Itu ceritanya gimana, Bung? Sumurnya? Ya, sumur papat itu artinya saya ambil dari saripati yang ada dalam diri manusia, dari mulai unsur air, unsur api, unsur angin, dan unsur tanah yang ada dalam diri manusia. Nah, itu airnya dari mana saja, Bung? Saya ambil dari 99 tanah tempat keramat di Pulau Jawa. Bisa saya tunjukkan, Bung, sumurnya. Nah, sahabat, ini beliau punya sumur itu ada 4. Iya. Nah, itu diambil airnya dari Pulau Jawa ya, Bung? Iya, mohon izin bisa. Waduh, ini kayak masuk ke gua hero, sahabat. Assalamualaikum. Ya, sebentar nanti kita. Nah, ini sumur Papat Jati Adem. Ya, sumur Ini Papat ini sumur. bisa dibuka, Bung? Bisa. Ya. Ya. Ini sumur apa ini, Bung? Namanya? Air. Ini ambil saripati dari air. Oh, ini namanya sumur Air. apa satunya? Ya, air ini. 4 itu enggak ada. Oh, air. Air itu angin. Oh, itu angin. Ini Yang tanah, itu api. angin mana? Yang sebelah sana. Itu angin. Oh, ini ada sumur angin namanya, sahabat. Gitu. Oh, ini. Nah, ini angin gitu loh. Oh, jadi nama sumurnya sumur angin. Ya, beda-beda. Oh, ini angin. Ini. Ini satu ya. Ya, itu air. Ini air. Ya, Yang itu ini tanah, Ustaz. oh tanah. Tanah. Rasanya juga beda-beda. Oh, rasanya beda-beda. Bung? Beda-beda. Itu api. Ini api. Ah. Api itu rasanya panas deh, gimana? Bisa Ya. diambilin airnya, saya mau coba, Bung. ngambil istilah aja, Ustaz. Boleh saya mencoba airnya, Bung? Boleh sekali. Gimana cara ngambilnya, Bung? Ya, ada timbanya, ada. Tapi sekalian saya minta doain juga Ustaz kan. Nah, ini sahabat, ada ritual-ritual tertentu tidak, Bung? Untuk Ada. ngambil air ini? Ada. Gimana ritualnya, Bung? Ya, cuma baca surat Fatihah aja. Oh, surat Fatihah. Oke. Fatihah berapa kali, Bung? 3 kali, Ustaz. Oh, sahabat, itu dalamnya dilihatin sumurnya. Nih.
untuk mandi juga bisa adem ini Ustaz. Saya akan nyoba. Ini airnya buat minum boleh? Bung? Boleh Ustaz. Tapi jangan ini, tapi kalau mau minum itu air Oh, ini kenapa? Enggak. Enggak boleh diminum nggak, Pak? Enggak, beda rasanya. Oh, beda. Kalau itu untuk air. Oh, itu yang buat minum. Air mineral. Coba. Oh, saya mau Kenapa? minum soalnya. Bung. Boleh. Kalau ini buat dirau. Cuci muka, iya. Oh, cuci muka. Biar Ustaz jangan gampang marah nih. Iya. Biar gak jangan Nyawat. gampang emosional. Nyawat bani setan belek, Bung. Nah, ini ada pisang ini buat apa ini, Bu? Ini namanya pisang klutuk wulung, Ustaz. Klutuk wulung ini bisa menyembuhkan panas dalam. Ini air ini, Ustaz. Khusus untuk minum. Boleh diminum, Bu? Boleh, ini adem banget, Ustaz. Enggak adem banget. Kayak kotor sih, Bung. Enggak, bukan bersih, Ustaz. Adem banget. Terus buat apa ini khasiatnya, Bung? Ini diambil dari berapa mata air di Indonesia, Bung? Iya, ada 89. Oh, 89, Bung. Oh, maaf, 98. 98. Kan saya kan mau ngumpulin air 99. Cuma yang ke 99-nya saya ngambil nanti air Zam-Zam. Makan air Zam-Zam kan saya sering minta, kalau Ustaz umroh juga saya sering minta, siapa minta kan untuk taruh di sini, Ustaz. Cuma saya pengen berangkat sendiri ke sana, daftar haji itu nanti tahun 2032 masih jauh. Jadi ini masih 98. Oh, 98 mata air. Ah. Itu di mana aja, di antara di Banten, Ya, di Banten, Terus ya, di Jawa. sampai Jawa Timur, Jawa Timur. mana sampai ke Pantai Sum- Lumajang, ke Banyuwangi, Sumatera belum? ke Alas Purwo belum, saya belum. Oh, ke Alas Purwo pernah, Bung? Iya, saya ke Alas Purwo sana ambil puasa di sana. Ya ini sebetulnya tidak ada khasiat apa-apa lah, Ustaz. Hanya adem aja, cuma ini saya siapkan air ini untuk mempersiapkan nanti kalau saya nanti dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala, ini yang akan memandikan jenazah saya, Ustaz. Saya persiapkan air ini untuk nanti khusus memandikan jenazah saya. Karena kadang-kadang masyarakat pada butuh pengen mandi, kadang-kadang mau 7 bulan, kan biasa ngambil sumur 8 9, kurangnya ngambil di sini 4 gitu, kadang-kadang dipakai. Nah, kita ngobrol-ngobrol di sana lagi, Bung. Iya, siap, Ustaz. Itu sahabat, ini sumurnya sangat luar biasa. Aduh, kian sampai Awas kebeletuk. sampai jongkok-jongkok. Udah sih karton black ya. Nah, saya tadi tertarik dengan bunda ini. Dengan Bunda Rayu Kidul. Sempat pernah datang tidak? Gimana wujud aslinya seperti apa, Bung? Ya, pengalamannya biar itu. Pernah, Bung? Ada kamera, Ustaz. Apa? Nanti saya dikira musrik lagi. Pernah ketemu tidak? Ya, kalau ritual ya, insya Allah ketemu dengan dia. Oh, pernah ketemu. Berapa kali sudah ketemu, Bung? Ya, setiap saya puasa pasti ketemu dengan dia. Oh, sama Kalau saya puasa kan ke Gunung Kidul, kadang di Parangtritis, kadang di Cilacap, di yang macam-macam. Kenapa sih, Bung, kan dunia advokat dengan dunia spiritual itu kan jomplang? Kenapa seneng dipraktisi, seneng gimana? Ya, Awal mulanya di kepriben banget. iya. Ini ngorek-ngorek terus ini. Ya kalau saya kan spiritual itu dari kecil, Ustaz. Oh, dari kecil. Dari almarhum bapak saya yang selalu mengajarkan tentang spiritual. Bahkan beliau pesan kepada saya, jangan pernah melepas spiritual. Karena orang yang punya pegangan spiritual sudah pasti hidupnya punya moral, punya akhlak. Meskipun spiritual itu bukan akhlak, bukan moral. Itu Ustaz. Luar Jadi biasa. pegangan. Itu sahabat bincang-bincang sekilas tentang Bung Qorib Magelung Sakti SH MH MM Aduh, jangan banyak-banyak, Ustaz. SS wis apa bela wis komplit kamu telur. Mudah-mudahan itu ada sebagai contoh bahwasanya spiritual itu luar biasa. Sekelas advokat saja mencintai praktisi spiritual, sahabat. Jadi sekali lagi kita jangan pernah takut santet, Ya, jangan pernah takut betul. setan belek, Ya. jangan pernah takut setan engklek. Ya. Saya akan mengajak Bung Qorib untuk sholat bareng bersama saya, Bung. Siap, Ya. siap.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Sholawat terus sahabat, sholawat istighfar dan perbaiki sholat kita. Mudah-mudahan kita kelak yaumul kiamah, yaumul mahsyar akan mendapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Bung Qorib atas waktunya. Terima kasih, doakan saya. Saling berdoa, mudah-mudahan sampai diberikan panjang umur, kesuksesan, dan begitu juga doakan saya. Alafu. Begitu saja sahabat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.